selalu digunakan untuk ritual kepercayaan. Nah, ini untuk jenis Homo wajakensis. Untuk selanjutnya ada jenis Homo sloensis. Secara bentuk, fisik dan ciri-cirinya sama dengan jenis Homo sapiens yang lainnya. Hanya ini ditemukan di daerah sekitar Solo, ya. Makanya namanya Homo sloensis, ya. Dan perkirakan hidupnya itu pada sekitar 900 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Oke, selanjutnya ada jenis Homo floresiensis. Karena ditemukan di daerah sekitar Flores, maka namanya Homo floresiensis. Nah, ini temuan terbaru ya di tahun 2003 dalam ekskavasi di dalam Gua Liang Bua ya, daerah Flores. Dan perkiraan hidupnya itu sekitar 18.000 tahun yang lalu. Dan menariknya, Homo floresiensis ini sering juga disebut manusia hobbit, manusia yang berbentuk kecil gitu ya, terutama tengkoraknya terlihat kecil gitu ya. Ya, badannya juga tidak terlalu tinggi ya, dan diperkirakan di bawah sekitar 1,5 meter ke bawah ya, 150 cm atau 1,5 meter gitu, diperkirakan tingginya itu ya. Dan diperkirakan Homo floresiensis ini merupakan keturunan Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Kemudian melalui proses seleksi alam, tubuhnya berevolusi menjadi berbentuk lebih kecil justru ya. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut dalam jurnal ilmiah Nature. Para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies manusia baru. Ya. Sementara itu, sedangkan menurut Teguh Jacob, Homo floresiensis ini bukan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai yang tinggal di daerah Flores yang diyakini menderita penyakit microcephalia. Dan jenis penyakit ini yaitu jenis bertengkorak kecil dan berotak kecil. Jadi ukuran tengkoraknya itu kecil, ya. Itu jenis Homo floresiensis. Itu adalah beberapa jenis manusia purba yang diperkirakan hidup di Indonesia. Selanjutnya, hasil budaya masa praaksara. Ya. Pada masa praaksara ini kan tadi sudah kita sebutkan belum mengenal tulisan. Namun secara keseluruhan mereka juga ya menghasilkan budaya. Ya. Menghasilkan budaya terutama dalam menggantungkan kehidupannya pada alam sekitar. Dan dalam perkembangannya ada beberapa tingkatan pada masa praaksara di sini, ya, terutama dari cara mencukupi kebutuhannya sehari-hari atau bermata pencaharian, maksudnya ke sana ya. Ada 3 tahapan. Yang tahap pertama ini masa berburu dan mengumpulkan makanan, atau dengan istilah lainnya itu food gathering. Ini kalau kita lihat dari masa pembagian masa di video sebelumnya, terjadi pada masa Paleolitikum dan masa Mesolitikum pada tahap selanjutnya, ya. Yang mana mereka itu berburu mengumpulkan makanan tergantung pada stok makanan yang tersedia di alam. Ya, jadi mereka hidupnya itu berpindah-pindah tergantung ketersediaan makanan di lingkungannya. Kemudian masa bercocok tanam. Mereka sudah mengenal bagaimana pembudidayaan, termasuk juga diperkirakan juga mereka sudah mengenal bagaimana berternak, ya, pembudidayaan tumbuh-tumbuhan, bagaimana berternak, menghasilkan binatang, menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Kemudian ada masa perundagian. Di masa perundagian ini di mana manusianya itu sudah mengenal pengolahan logam. Ya. Oke,
Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia purba ketika pada masa itu. Pada masa ini, manusia ini menghabiskan sekitar 90% itu hidupnya berburu dan mengumpulkan makanan. Ya. Berburu dan mengumpulkan makanan. Ini ilustrasi bagaimana manusia purba ketika masa itu melakukan perburuan. Karena mereka berburu, mereka hidupnya pasti sudah berkelompok, ya. Ya walaupun relatifnya itu kecil, hidupnya mereka berkelompok. Karena untuk mempermudah mendapatkan hasil buruannya. Nah, ini di sebelahnya juga ada gambar penampakan hasil budayanya. Ini bebatuan-bebatuan yang digunakan dalam perburuan. Umumnya bebatuan ini dinamakan sebagai aserpi atau flex, ya. Yang kemudian dikenal dengan beberapa istilah, ada kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, kapak perimbas, kapak genggam, ya. Kemudian alat-alat serpi. Alat-alat serpi ini bisa berupa tulang-tulang binatang yang sudah diburu, ya. Dan umumnya alat-alat ini diperkirakan digunakan untuk berburu. Kemudian secara bentuknya ini masih kasar. Maksudnya kasar, belum ada bentuk penghalusan yang dilakukan oleh manusia. Ya kalau kita ilustrasikan, di mana pada manusia yang hidup pada masa itu, ya, mereka menemukan bebatuan yang diperkirakan tajam, sisa-sisa tulang belulang yang diperkirakan tajam, yang mereka yakini bisa digunakan untuk berburu. Maka mereka gunakanlah untuk berburu. Jadi, begitulah ilustrasinya. Dia masih kasar, ya, bentuk-bentuknya itu. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Ya. Pada masa ini manusia sudah menetap, ya, di suatu wilayah. Kemudian manusia ini memiliki kebutuhan dan hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan pada masa ini manusianya sudah dapat menguasai lingkungan. Jadi secara istilah juga bisa diartikan sebagai food producing. Nah, kalau sudah menetap, mereka itu umumnya tinggalnya di gua-gua dulu, ya, pada masa Neolitikum. Dan di sini merupakan masa tahap pembaruan, ya, pembaruan, di mana mereka ini tadinya berburu, berpindah-pindah, kemudian berubah. Mereka sudah menetap, kemudian bercocok tanam, ya. Kemudian juga ada sistem pemilihan pemimpin dengan sistem primus inter pares, yaitu pemimpin yang dipilih berdasarkan pengaruhnya yang kuat dan kekuatannya yang bisa memimpin kelompok tersebut, ya. Berbeda pada masa sebelumnya, belum ada pemilihan pemimpin, umumnya mereka bisa dikatakan barbar gitu aja, beruntung berburu gitu, ya. Manusia membuat peralatan ini memiliki permukaannya itu sudah halus dan tajam pada masa ini, ya. Benda-benda tersebut diantaranya beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi atau gorindam. Di sini kemudian ada pisau, kemudian ada perhiasan serta gerabah, ya. Ini kalau kita lihat sudah ada bentuk penghalusan, ya, penghalusan yang sudah dilakukan oleh manusia, dihaluskan, dikikis, ya, hingga menyerupai suatu bentuk. Beda dengan pada masa berburu, mereka hanya menemukan benda-benda yang bisa digunakan untuk berburu. Dan pada masa ini mereka sudah bisa dikatakan optimal dalam penggunaan api, ya. Ketika pada masa Paleolitikum mereka berburu secara mentah, gitu kan. Kemudian pada masa Mesozoikumnya mereka sudah bisa menemukan api, ya. Di penemuan api ini mereka dapat mengolah kebutuhannya dalam memasak makanan, gitu, ya. Kemudian di masa api di sini juga sudah mengenal di masa pembaruan, mereka sudah menetap, gitu, ya. Sudah ada kehidupan dapurnya, ya. Dan di masa bercocok tanam atau manusia sudah menetap di sini, ada beberapa peninggalan yang lainnya, ya. Di antaranya karena mereka hidupnya sudah menetap tinggal di gua-gua, di sini ada Abruzos Roads, ya.
atau diartikan